Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berbagai anugerah kenikmatan yang telah kita terima sampai dengan detik ini kita masih dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama anugerah iman, hidayah iman dan Islam yang masih bersemayam di dada kita masing-masing. Kita bersyukur sudah bisa menyelesaikan sepertiga awal puasa kita. Kalau kita ibaratkan sebuah kompetisi, babak pendahuluan sudah kita lalui. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala lolos dari babak pendahuluan. Sekarang sudah memasuki babak kedua, bisa babak perempat final atau babak semifinal. Perjalanan masih panjang. Kita wajib berupaya tetap istiqomah untuk bisa menjalankan puasa ini dengan ajak, konsisten, bahkan mendekati hari-hari akhir kita harus memompa, meningkatkan, memperbanyak amal soleh, amal ibadah guna meraih ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanya untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk taat kepada aturan-aturan Allah. Untuk memperkuat itu, setiap hari setidak-tidaknya 17 kali kita mengikrarkan diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak sekedar ucapan, tetapi itu adalah ikrar kita, janji kita, hanya minta pertolongan kepada Allah dan hanya mengabdi kepada Allah. Di antara sholat dan sholat berikutnya, maka dosa-dosa kita akan dihapus. Di antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain, dosa-dosa kita akan dihapus. Di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, dosa-dosa kita akan dihapus. Itulah berkala atau
pemeliharaan atau janji Allah bagaimana mengupayakan agar umatnya tidak melenceng, tidak sasar, tidak tersesat, tidak tergelincir. Sehari 5 kali Allah mengingatkan, Allah memanggil untuk melakukan sholat. Itulah waktu kita untuk meluruskan kembali niat, meluruskan kembali pengabdian. Setiap minggu manakala Jumat, Allah memanggil untuk berkumpul, untuk beribadah. Dan setiap tahun ada Ramadan yang waktunya lebih panjang. Allah memberikan kepada kita, kepada umatnya, untuk berintrospeksi diri, untuk mengukur kemampuan diri, dan untuk memperbaiki diri, baik dari segi fisik maupun dari segi mental, spiritual, keimanan, dan ketakwaan. Pada puasa ini kita memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, dan bangkit untuk memperbaikinya dan tidak mengulanginya. Kita dipertemukan kembali dengan puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan sepertiga yang kedua besok kita tetap istiqomah, tidak tergelincir oleh godaan-godaan diskon di supermarket, di pasar-pasar terbuka. Saya mengamati sepertiga yang pertama sudah agak berkurang. Ya, ada saudara-saudara kita mudah-mudahan ikut tarling, tidak taraweh di sini tapi ikut taraweh keliling, tidak tergelincir untuk nginguk supermarket. Kelingan anaknya urung ditukoke kelambi, arep nginguk ning lumes, mbok menawa enek sing murah, nginguk saja dulu, belinya nanti nek enek duite. Itu sudah godaan. Mudah-mudahan kita semua tidak tergoda untuk hal-hal semacam itu, tidak tergoda dengan jejeran-jejeran botol di pinggir jalan yang menawarkan orson yang dijual murah. Toh pada lebaran nanti setiap rumah pasti ada itu. Roti kalengan setiap rumah ada, dan itu tampaknya juga akan mubadir. Setiap rumah ada, dan setiap orang yang tergoda, nek ora melu koncone, engko ene sing teko ning omah dirasani. Lebaran kok ora ning apa-apane. Tidak seperti itu. Mudah-mudahan hati kita tetap tidak tergoda dengan hal-hal seperti itu, tidak tergoda dengan omongan-omongan tetangga yang mungkin saja namanya berwarga, bermasyarakat, ketika lebaran saling berkunjung mengunjungi, silaturahminya baik, tetapi ketika nginguk ing mejane ra napa lebaran mbok yo cepak-cepak wedang-wedang, tidak seperti itu. Kita tetap tidak tergoda. Mudah-mudahan kita istiqomah, tidak tergoda untuk membeli baju baru. Isin lebaran wingi sih nganggo iki, masa sesuk nganggo iki meneh. Engko dirasani. Umpamanya ada yang ngerasanya ya cuek saja. Toh tidak akan mengurangi keimanan dan ketakwaan kita dengan memakai baju lebaran yang kemarin. Kalau anak kita, cucu kita merengek barangkali ya itu adalah menjadi godaan terbesar bagi orang tua, bagi simbah. Aku lu di toko lebaran nih, baik aku mumet, besoran gue penghasilan dijaluk di toko baju lebaran. Tapi mudah-mudahan kita tidak tergoda untuk itu. Wis le nduk,
Lebaran sing wingi kan isi HP, nganggo kuwi meneh ra apa-apa. Ora ana kancamu sing ngarep ngenyek. Pamane ngenyek cuekin aja. Bahasa saiki cuekin aja. Oleh karena itu marilah kita istiqomah, semakin mendekatkan diri ke masjid, semakin memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Justru itu yang akan menyelamatkan kita, bukan memperbaiki meja di ruang tamu dengan hidangan, bukan memperbaiki baju lebaran, tapi dengan memperbanyak amal soleh yang akan meningkatkan ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ini barangkali kultum saya, mudah-mudahan saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semua, marilah kita istiqomah, tetap pancek untuk semakin memperbaiki, meningkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita dalam rangka menyelesaikan puasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo terus terawih 443.